Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ika Sari Putri Setiawati, NPM 223108/2004, akan menjelaskan menganalisis kasus perkembangan anggaran dana wisata Pantai Pasir Putih Situbondo. Yang pertama yaitu dari latar belakangnya kenaikan tarif tiket masuk 2024. DPRD Situbondo mendukung kenaikan tarif tiket masuk Pasir Putih, yaitu weekday dari 10.000 naik jadi 11.000 dan weekend naik lebih tajam. Ini bagian dari upaya meningkatkan pendapatan daerah atau PAD dari objek wisata. Dan yang kedua, masalah penyaluran gaji pegawai Oktober 2024, ada laporan bahwa sejumlah karyawan Pasir Putih tidak menerima gaji beberapa bulan karena APBD 2024 belum disahkan atau ditahan sehingga aliran anggaran terganggu. Dan yang ketiga, perubahan pengelolaan atau target PLUT 2025. Di diskusi atau di berita, pemerintah kabupaten merencanakan menyiapkan transformasi pengelolaan Pasir Putih menjadi BLUD. Untuk analisis perkembangan yang terjadi yaitu adalah sumber pendanaan utama. Selama pendanaan operasi dan investasi fasilitas sebagian besar berasal dari APBD alokasi Dinas Pariwisata serta PAD dari tiket atau parkir. Ketergantungan pada APBD membuat perbaikan fasilitas atau plafon operasional terkait siklus anggaran dan keputusan politik DPRD terlihat seperti kasus yang gaji yang tertunda. Terus yang kedua, upaya menaikkan PAD. Kenaikan tarif tiket dan optimalisasi layanan, wahana, parkir, dan pengelolaan meningkatkan PAD. Terlihat kenaikan pendapatan yang dilaporkan dalam 2 tahun terakhir, namun pendapatan variatif, musiman, dan sensitif cuaca. Untuk yang ketiga, inisiatif kelembagaan. Transisi ke BLUD dimaksudkan mempercepat pengelolaan dan mengurangi keterlambatan alokasi. Kelebihan dari kasus tersebut yaitu yang pertama, potensi PAD yang nyata. Pasir Putih konsisten menyumbang pendapatan signifikan bagi kabupaten dan laporannya pendapatan ratusan juta pada periode tertentu, dan kenaikan tarif menunjukkan ruang optimalisasi PAD. Dan yang kedua, daya tarik wisata stabil. Pengunjung tetap tinggi pada puncak musim. Media lokal sering melaporkan kepadatan pengunjung sehingga ekonomi lokal, UMKM, transportasi terbantu. Politik lokal mendukung peningkatan tarif dan pengembangan. DPRD dan Pemkab terbuka untuk kebijakan yang bisa meningkatkan pendapatan. Contoh, dukungan kenaikan tarif, rencana BLUD. Branding yang kuat dan nilai historis. Sebagai ikon wisata Situbondo, Pantai Pasir Putih sudah lama dikenal sebagai ikon wisata utama Situbondo. Reputasi ini membuat biaya promosi relatif lebih rendah dibanding destinasi terbaru. Kekurangan pada kasus tersebut yaitu yang pertama, ketergantungan pada siklus APBD dan politik yang membuat kasus gaji tertunda dan menunjukkan kelemahan perencanaan dan membuat anggaran risiko operasi jika APBD dan perubahan APBD tertunda. Ini mengganggu pelayanan dan moral pegawai. Yang kedua, ketidakstabilan pendapatan. PAD dari tiket sensitif musiman atau iklim sehingga pengembangan bergantung pada proyeksi yang berisiko. Referensi data dari regulasi yang berlaku yaitu PP nomor 71 atau 2010 menegaskan standar akuntansi pemerintahan yang harus diterapkan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah SAP. Prinsip yang penting untuk kasus Pasir Putih yaitu yang pertama, penerapan konsep akrual dan pengakuan aset tetap. Solusi dari kasus perkembangan anggaran dana wisata Pasir Putih yaitu yang pertama, perbaikan perencanaan anggaran dan percepat evaluasi. Terus yang ketiga, pelibatan komunitas, UMKM setempat, dan diverifikasi sumber pendapatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.